Rekam ya, entar ya Bu Imam, entar. Oke, Udah, siap udah. Pak. Silakan Pak Imam sama Bu Ita. Oke, monggo Bu Ita. 15.34. 15.45 ya Pak Imam. Oh, 31 berarti 46. Oke, siap ya Pak Imam. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Gimana kabarnya Waalaikumsalam sore ini? warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, kabarnya baik Bu Ita. Alhamdulillah. Tadi di sekolah bagaimana? Anak-anak juga baik? Alhamdulillah, anak-anak semuanya baik dan masih tetap semangat belajar Bu Ita. Senang sekali mendengarnya. Ada apa nih? Sore-sore kepingin ketemu, ada hal yang ingin dibicarakan? Baik Bu Ita, gini nih, ini ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya Bu Ita. Wah, apa itu? Gini Bu Ita, saya ini kan ngajar anak-anak di materi senam, khususnya ada pada lompat kangkang. Tetapi pada materi tersebut antara harapan saya itu sangat berbeda dengan anak-anak. Jadi harapan saya ke depan itu kepinginnya anak-anak itu bisa melaksanakan lompat kangkang dengan baik. Mungkin dengan pertemuan ini nanti Ibu bisa mendapatkan ide atau bisa mencerahkan saya dengan ide-ide baru. Gitu, Bu. Oh, jadi sore hari ini Pak Imam mau berbicara tentang hambatan yang terdapat di materi yang Pak Imam ajarkan. Iya. Pak Imam, eh, dari percakapan kita sore hari ini, apa yang ingin Pak Imam dapatkan? Begini, Bu. Saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran saya, terutama pada lompat kangkang. Saya ingin agar kendala yang pada anak-anak itu bisa terabaikan dan bisa terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak yang takut akan melaksanakan lompat kangkang itu bisa berani pada saat melaksanakan pembelajaran. Terus yang berikutnya juga kepingin lebih efektif, rasa takutnya anak-anak itu bisa hilang, karena pada dasarnya gerakan lompat kangkang itu diawali dari tolakan, karena tolakan memakai dua kaki secara bersamaan dan harus menempel pada, kemudian dua kakinya diluruskan di antara kaki kanan dan kaki kiri sehingga bisa mendarat dengan baik. Tetapi saya juga ngasih contoh pada saat itu. Tapi kok malah anak-anak itu begitu takutnya sehingga pada saat melakukan gerakan itu kurang menarik. Begitu, Bu. Oh, begitu ya. Sore hari ini Bapak ingin mencari solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran yang Bapak praktekkan. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Imam, pasti ada ya apa yang siswa yang bisa melakukan gerakan kangkang yang seperti Pak Imam jelaskan tadi. Baik, Bu. Jadi gini, ada beberapa anak yang berhasil melakukan gerakan dengan baik. Ada juga yang pada saat mendarat itu ada yang kurang baik, yaitu banyak anak yang belum siap berani pada saat melakukan gerakan tersebut. Jadi lompatannya itu memang hanya ada beberapa anak, Bu. Jadi nggak sampai semuanya bisa lah, karena saking takutnya itu tadi, Bu. Jadi ya begitu, Bu. Oh, begitu. Bapak Imam, dari keterangan Bapak tadi, seperti dikatakan ada yang berhasil. Nah, menurut Bapak, idealnya eh, nilai dari 10 misalnya, eh, kondisi siswa Pak Imam yang sekarang itu kira-kira di level berapa ya, Bapak?
Eh, kalau level Bu ya, karena ideal itu ada di 10 menurut hemat saya. Jadi kalau sekarang itu masih di level 5 lah. Karena hanya anak itu hanya berani sampai awalan dan tolakan saja. Saat melompatnya tidak berani, dan pada saat di tumpuan itu anak-anak sudah berlari, lari terlebih dahulu. Begitu Bu. Jadi oke lah, kita nanti masih di level 5 lah. Cukup rendah juga ya Bapak. Tapi saya lihat dari semangat Bapak mencari solusi kita ngomong hari ini, dipastikan mungkin akan naik. Pak, gini ya. eh, Tadi ada yang berhasil, Bapak mungkin punya ide atau gagasan sehingga murid Bapak dari level 5 itu nantinya ke depannya menjadi level 10. Kira-kira apa ya, Pak? Eh, oke lah, perlu sekali Bu ini Bu. Menurut hemat saya berdasarkan pengamatan ya, setelah saya analisis, saya analisa, anak-anak sepertinya takut karena tolakannya itu kurang pas atau bagaimana. Kemudian anak-anak pada saat melakukan tolakan itu kurang naik Bu. Jadi kurang naik sehingga saya sebenarnya sudah punya ide sih untuk menaikkan level sehingga anak-anak bisa semuanya untuk bisa melakukan tolakan. Jadi tertarik saya. Gimana? Apa idenya, Bapak? Gini Bu, begini. Rencana saya sih ini, saya punya keinginan ingin membuat alat pantul dari roda atau ban ya Bu ya. Alat pantul, jadi di mana roda itu nanti ditaruh di tengah, di tengah rintangan, jadi di mana nanti pada saat anak-anak melakukan tolakan, karet karet pada roda tersebut bisa mengangkat tubuh anak tersebut sehingga pas pada saat melakukan tolakan. Begitu Bu, rencana saya seperti itu sih. Kayaknya bagus banget, Pak. Adakah kendala dalam proses pembuatannya nanti kira-kira? Kendala ya Bu ya, memang dalam membuat sesuatu hal yang baru, kendala itu yang jelas ada Bu ya. Kendala yang pertama itu yang jelas adalah waktu Bu ya. Waktu itu kalau sore-sore gitu ya agak meluangkan waktu sedikit lah biar nanti kedepannya pembelajaran anak-anak ini lebih menyenangkan dan juga meningkat. Dan yang kedua, insya Allah nanti di sana kita carikan kendala, apakah nanti alat itu baik diinjak atau tidak, itu masih perlu analisa kembali. Juga begitu kekuatan Bu, nanti solusinya itu bagaimana, membuat alat bantu dan hambatannya itu apa, nanti kita akan buatkan solusi serta menguji kekuatan alat tersebut. Dan kemudian setelah alat itu jadi tentunya harus diuji coba dulu Bu ya. Di hambatan yang kedua itu harus diuji coba apakah nanti alat itu kuat atau tidak dalam mengangkat bebannya anak-anak sehingga alat itu bisa efektif dipakai untuk kegiatan tersebut. Begitu Bu. Jadi anak-anak kalau dicoba orang dewasa aja naik, kemungkinan besar nanti setelah diuji coba 1, 2 sampai 3 bisa naik, berarti dipakai untuk anak-anak akan lebih efektif. Begitu Bu. Sedetail itu Bapak analisisnya. Saya jadi tertantang untuk kita ngobrol terus ini. Hambatan sudah terkurangi, bahkan waktu, Ya, terus peralatan juga sudah terkurangi. Nah, Pak, nantinya dalam pembuatan alat tersebut itu kan mesti ada hal-hal yang apa ya?
bukan kita kalau bicara hambatan nggak maju nantinya ya. Yang diajak kerjasama lah untuk mewujudkan pembuatan alat tersebut, Pak. Oke, baik Bu. Tentunya dalam mengerjakan sesuatu kan ya nggak bisa sendiri ya Bu. Saya harus berkolaborasi dengan teman Bu ya, teman sejawat yang kemungkinan minta teman-teman sesama pengajar mapel pencas ya, biar tahu bagaimana efektivitas alat tersebut. Ya kita buatkan bareng-bareng sama teman-teman. Gitu. Oh, dengan teman sejawat ya. Oh, sekaligus bisa berkolaborasi dengan mereka. Bapak Imam, tadi Bapak sudah menerangkan hambatan, kemudian solusi, kemudian Bapak juga sudah menjelaskan tentang tujuan awal. Apakah tujuan awalnya kita ini, tujuan awal yang Bapak, apa maksudnya yang sudah berkecamuk di otak untuk anak, untuk pembelajaran ini sudah tercapai, Bapak? Tujuan di awal tadi adalah melihat gerakannya anak-anak itu yang kurang bagus pada saat melaksanakan gerakan lompat kangkang. Alhamdulillah ini setelah diskusi ini kayaknya ada solusi terbaik Bu untuk membantu anak-anak mengeluarkan, yaitu alat bantu dari ban bekas. Dan harapan saya nanti anak-anak ini bisa dilihat, alat ini bisa jadi kemudian bisa dipraktekkan kepada anak-anak yang lebih aktif lagi pada saat melakukan gerakan tersebut. Iya ya Bu, begitu Bu. Kalau dari penjelasan Bapak Imam tadi, apa ya? Ini merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran PJOK. Apa ini yang pertama kali, Bapak? Untuk kalau Bapak perhatikan di lingkungan teman-teman dari PJOK, maksudnya? Iya. Iya Bu, ini kayaknya masih baru nih kayaknya. Saya lihat di teman-teman itu belum ada, kayaknya baru saja. Tapi untuk di lingkungan sini saja ya Bu ya. Kalau di lingkup yang lain saya kurang tahu, tapi di lingkup sini masih baru saya saja Bu ini. Baru saya. Kok bisa tercetus seperti itu loh Bapak? Kok bisa apa ya, membuat alat pantul sehingga anak-anak itu nantinya bergeraknya bebas, terus bisa mengeksplor yang ada di diri mereka. Itu dari Oke. mana, Bapak? Oke Bu. Ini alat pantul ini kan bisa saya juga ngelihat di itu Bu, di mana di kolam renang Bu ya. Di kolam renang itu yang di mana itu di cabang loncat indah itu kan ada papan pantulnya Bu. Ada papan pantul, terus habis itu kok pakai papan pantul ini anak melompat ke atas kok enak gitu loh. Pakai papan. Jadi itu ide-ide seperti itu saya ambil dari loncat indah Bu. Loncat indah, jadi papan pantulan itu dipakai bantuan untuk mendorong agar anak bisa naik ke atas dan juga bisa dipakai pada saat mempraktekkan gerakan lompat kangkang. Gitu Bu. Salah satu contoh guru yang punya inisiatif, kemudian diinovasi. Mantap Bapak. Bagaimana? Oh ya, setelah kita diskusi, bagaimana perasaannya Bapak Imam? Alhamdulillah kayaknya rasanya lega ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah diskusi dengan Ibu rasanya lega dan bisa segera mewujudkan alat tersebut. Mantap sekali. Saya juga senang mendapatkan kabar dari apa yang kita bicarakan. Semoga nantinya level murid Bapak yang dari 5 bisa tercapai dari 10 dan semuanya tuntas ya Bapak. Oke, siap Bu, siap Bu. Saya menunggu kabarnya 1 minggu lagi atau lebih pendek lagi. Oke, siap Bu. Semoga saja minggu
1 atau 10 hari ke depan alat tersebut bisa selesai. Mudah-mudahan Bu ya. Amin, amin. Sampai di sini dulu ya Bapak. Siap. Semoga sehat selalu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih Bu. Lanjut ya Bu. Lanjut. Oke, ganti Bu. Sekarang saya yang sebagai coach ya. Oke, siap Bapak. 16 Sampai 1601 ya. sampai 16.0. 01 ya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, bagaimana kabarnya sore ini Bu Ita? Alhamdulillah sangat baik Bapak. Loh, baik atau ada luar biasanya ini Bu Ita? Luar biasanya sudah nampak dari raut wajah saya yang tersenyum. Oke, anak-anak di kelas bagaimana Bu Ita? Sehat semua Bapak, tadi tetap gembira dalam proses pembelajarannya. Oke, baik. Nah, ada apa Bu Ita ini kok nyari Bapak sampai di sini ini? Apa ada yang ingin disampaikan pada saya kok sampai nyari sampai sini? Iya Bapak, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Pak Imam. Apa Bu? Apa Bu? Kalau boleh saya tahu apa, monggo. Sini silakan duduk. Ada apa Bu? Monggo Bu, Ya jelas tahu silakan Bapak. diceritakan. Ya jelas saya ingin mengutarakan karena saya gini loh Bapak ya. Di sekolahan di waktu pembelajarannya itu saya memiliki beberapa kendala khususnya dalam pembelajaran fotosintesis. Saya itu punya harapan nanti ngobrol ini saya itu muncul ide-ide yang baru sehingga anak saya itu nanti lebih senang, lebih nyaman dan bahagia dalam pembelajaran. Iya, iya, iya. Oke, jadi Ibu bertemu saya ingin mendapatkan ide baru tentang hambatan. Terus yang kedua, hambatan tersebut terdapat pada materi fotosintesis tentang pengujian pada daun. Apa yang Ibu inginkan dan mendapatkan dari percakapan sore ini, Bu? Mendapatkan solusi yang terbaik, Pak, untuk pembelajaran pengujian oksigen dari hasil fotosintesis pada daun. Saya itu waktu pembelajaran itu ada kendala. Banyak anak didik saya apa ya, Pak, tidak semangat gitu loh dalam pembelajaran. Terus akhirnya karena tidak semangat, prosesnya mereka tidak aktif, Bapak. Iya, Sebenarnya iya, ya dalam proses pembelajaran saya sudah memakai metode, media, tapi tidak tahu kenapa anak-anak kok belum menunjukkan motivasi kreatifnya dalam proses belajar. iya, iya. Jadi pada sore ini, kalau hemat saya, yang saya ambil dari Bu Ita ucapkan, Ibu ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada fotosintetis. Nah, sekarang begini Bu, kalau menurut pengamatan Ibu itu ada siswa yang di dalam kelas masih kurang semangat dan aktif, itu bagaimana pendapat Ibu sebenarnya? Apakah memang karena apa kira-kira, karena apa Bu Ita? Ada ya Pak Imam ya. Apa ya? Saya tuh kadang berpikir, faktanya anak-anak itu cenderung dalam kehidupan sehari-hari itu suka membaca dan anak suka memegang gawai alias HP begitu. Nah, siswa yang aktif cenderung yang sehari-hari suka membaca dan memegang gawe alias HP. Apakah demikian, Bu? Iya, benar Bapak Imam. Nah, kalau begitu begini, Bu. Kalau siswa yang seperti ini dikatakan berhasil atau ideal dari pengamatan Ibu, seandainya sekiranya diambil nilai
nilai skala 1 sampai dengan 10, berarti kondisi Ibu itu sekarang ada di level berapa, Bu? Level 5 sepertinya Bapak. Level 5, oke lah. Kalau misalnya sampai kondisi 10 itu susah ya. Tetapi tadi ada kendala yang berhasil dipastikan nanti bisa loh di level 10. Bu Ita perlu ada ide mungkin untuk mewujudkan agar anak tersebut bisa tercapai sampai dengan level 10. Saya mengamati Bapak, kemudian menganalisis, ternyata murid saya itu seharusnya itu dikelompokkan dengan gaya belajar mereka, Bapak. Ya, ya. Saya berpikir seperti itu. Apapun medianya, apapun metodenya, akan tetapi jika saya salah menganalisis bahwa tentang apa namanya kelompok belajar mereka, ya ternyata Iya, iya. kan jadi seperti ini ya, gitu. Iya, Akhirnya iya. anak-anak itu merasa apa ya, nggak aktif, bosen, tidak termotivasi seperti itu, Bapak. Iya, iya. Iya, iya. Ternyata meleset ya dari pemikiran Ibu ya. Iya. Apakah mungkin Ibu ada rencana untuk meningkatkan motivasi keaktifan anak-anak tersebut, Bu? Iya, Bapak, benar. Saya punya rencana mengelompokkan dengan gaya belajar mereka. Saya akan mengelompokkan gaya belajar mereka seperti kinestetik, saya kelompokkan sendiri, visual, saya kelompokkan sendiri, terus auditory juga saya kelompokkan sendiri. Iya, iya, iya. Kalau mengelompokkan gaya belajar mereka, berarti Bu Ita memiliki kendala dalam mengelompokkan gaya belajar mereka dong. Iya, oke, Bapak. Setelah nanti saya mendapat informasi dari gaya belajar mereka, kemudian saya akan lebih menyiapkan media pembelajarannya, Bapak. Suatu contoh seperti video untuk anak yang auditory, kemudian puzzle itu untuk eh, yang visual, kemudian kinestik, rencananya tetap saya arahkan ke langsung praktek mereka. Seperti Iya, itu, iya. Bapak. Baik, Bu. Wah, Bu Ita ini berarti sudah punya solusinya ini. Nah, menurut Bu Ita ini bagaimana ini untuk mewujudkan yang Bu Ita uraikan tadi? Kalau untuk yang visual, yang auditory itu eh, bisa saya pastikan sudah siap, Bapak. Lah, ini Ya, untuk yang kinetik itu kan saya butuh beberapa alat. Di ya, sekolahan kami kan tidak memiliki lab, Pak. Jadi ya, saya butuh kotak yang apa itu bahasanya rapat, cahaya yang matahari itu rapat. tidak bisa masuk seperti Ya, ya, itu. ya, Jadi saya butuh itu, Bapak. ya, ya. Kalau pada saat hujan bagaimana, Bu? Gimana? Kalau pada saat hujan kan tidak ada matahari, Bu. Bagaimana, Bu? Lah, betul lah itu juga satu kendala nanti ketika alat ini sudah jadi, Bapak. Saya butuh yang jelas saya mengakui untuk membuat alat ini saya nggak bisa sendiri, Pak, karena perlu apa ya, paku-paku dan macam-macam, butuh kotak-kotak seperti itu. Jadi Baik, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. untuk membantu itu, Pak, alat itu, Bapak. Oke, kira-kira Bu Ita ini butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan serta mewujudkan eh, dan membuat peralatan tersebut? Ada enggak seseorang yang bisa membantu Bu Ita untuk mengingatkan atau untuk membantu mengingatkan tentang komitmen Ibu dalam pembuatan peralatan tersebut, Bu? Betul, Pak.
saya juga perlu diingatkan teman sejawat tadi sekaligus membantu saya. Kemungkinan saya butuh waktu 1 hari. Setelah kotak itu jadi, saya tetap bekerja sama dengan teman sejawat untuk apa namanya? Saya praktikkan dulu, no. Saya khawatir nanti ketika alatnya sudah lengkap, menurut saya, terus sudah fit, sudah jadi, akan tetapi ketika saya praktekkan nanti gagal. Ya tadi Bapak sudah mengungkapkan bagaimana kalau pemadaman. Lah itu juga bagaimana kalau pemadaman. Itu Iya, kan iya, iya. perlu perlu lagi Bapak gitu. Ya, siap. Ya, ya. Jadi Ibu membutuhkan komitmen yang jelas dengan sesama guru kelas untuk mengingatkan proyek tersebut. Berarti bersama dengan guru kelas atau dengan guru di lingkup sekolah terdekat Ibu atau bagaimana, Bu? Pada Saya saat mencari pikir saya butuh kolaborasi. sesama dengan rekan sejawat di sekolah saya, Bapak. Akan tetapi saya juga akan maksud saya mengundang berkolaborasi dengan rekan sejawat sekolah sama-sama dengan kelas 4 karena eee, menurut saya insya Allah akan ada pertukaran ide-ide mungkin, kalau di kelas 4 sama-sama satu jenjang, Bapak. Baik, Bu. Artinya nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah Ibu atau sama lingkup sekolah lain. Kalau boleh saya merangkum, Bu, ya, ini ada hambatan dalam pembelajaran fotosintetis, tetapi Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian, apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal? Apa belum, Bu? Alhamdulillah sudah Bapak, dari sesi ini tujuan awal tadi kan anak-anak itu kurang termotivasi, kurang aktif dalam pembelajaran. Setelah kita ngobrol sore ini sudah ada titik ide-ide, sudah ada solusi uh, tentang seharusnya saya mengelompokkan gaya belajar mereka seperti itu. Jadi nanti kalau sudah terkelompok gaya belajar, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik, anak-anak akan aktif, mereka termotivasi sehingga mereka dalam pembelajaran bahagia. Baik, baik, baik. Jadi, tapi apakah sebelumnya Bu Ita sudah pernah membandingkan yang tadi mungkin dari media lain atau dari sekolah lain tentang tingkat keberhasilan peralatan yang Ibu buat? Kalau kota ini belum ada, Bapak. Kemarin sempat browsing-browsing, yang ada itu yang malah lengkap, yang ada becananya, yang ada daunnya dilakban, dimasukkan dalam lab seperti itu. Lah ini kan tidak di lab. Akhirnya Iya, iya, iya. gimana sih kita memfasilitasi murid kita dengan maksudnya alat peraganya sehingga anak-anak itu tercukupi walaupun tidak memiliki lab. Nah, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Baik, baik Ibu. Jadi ini memang benar-benar inovasi pertama ya Bu ya? Insya Allah seperti itu. Kotaknya loh ya, kotaknya. Oke Bu Ita, kita ada di sisi akhir nih Bu Ita. Bagaimana nih perasaan Ibu Ita sekarang nih? Senang sekali Bapak. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak. Ada ide-ide yang tadi sudah mengganjal di otak akhirnya sudah dikeluarkan plong. Oh, seharusnya seperti ini. Seperti itu Bapak. Senang sekali. Mantap Bu Ita. 1 minggu nanti kita ketemu lagi bagaimana Bu Ita? Siap-siap 1 minggu lagi saya akan ketemu dengan Bapak. Oke, saya kepingin dengar cerita keberhasilan tentang pembelajarannya. Semoga nanti yang Ibu rencanakan bisa berhasil dengan baik dan diterima oleh anak-anak sehingga bisa menuju sampai dengan level 10. Demikian Bu Ita. Oke Bu Ita,
senang sekali kita berjumpa di sini. Mungkin semoga kita nanti selalu sehat, Bu Ita. Terima kasih. Saya akhiri, Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ita. Kita ada waktu sekitar 10 menit. berapa? 10 10 menit. menit ya. Oke, 10 Ya, menit kita refleksi ya. oke. Oke. Dia. Oke, Bu Ita. Refleksi saya dulu, sampean jadi coaching ya. Oke. Oke. Pertanyaan sampean yang tanya, Bu Ita. Anda yang saya perhatikan Bapak, begini, tadi ketika coachingnya berjalan bagus, ya, selama percakapan kita bagus. Kemudian Ya, lebih baik loh dari sesi yang kemarin, ya, tidak ada kata-kata yang apa bahasanya kemarin itu, menggantung lah bahasa ya, gitu. betul. Ha-ha. Yang Jadi jelas, yang kalau yang saya dulu Bapak ya, kalau kalau yang perlu ditingkatkan tetap kita harus pertanyaan-pertanyaan itu harus perlu kita tingkatkan Bapak. oke, Terus baik. ini yang lebih lebih saya itu eh, seneng banget kita bisa menghargai waktu tepat banget sesuai dengan kesepakatan kita itu Ya, seneng saya. oke. Terus ya dalam kucing ini memang kita perlu berlatih terus Bapak ya. Seperti itu. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Itu pada saat saya sebagai coaching ya, Bu ya. Iya. Oke. Terus umpan baliknya bagaimana, Bu? Umpan baliknya apa ya? Saya merasa difasilitasi ya, Bapak. Ada pandangan solusi tadi. Terus kemudian dari apa? Kebimbangan-kebimbangan itu ada support, ada kekuatan solusi yang eh, kita gali bersama, digali Oke, bersama. Terus tadi Pak Imam selalu menekankan mengulang apa yang sudah saya katakan terus diulang itu ibaratnya itu penekanan ditekan oh ini berarti yang perlu benar-benar saya harus jalankan terus hal yang positif saya senang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi oke, ya oke, oke. akhirnya apa yang kita bicarakan bisa kita terapkan dalam proses pembelajarannya. Ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Oke. seperti itu, Bu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini memang bermanfaat, Bu ya. Jadi Ya, iya kita Bapak. kita bertemu, ngobrol, dan akhirnya bisa mengeluarkan ide-ide baru yang lebih cemerlang. Begitu, Bu ya. Oke, terus refleksi pada saat sampean sebagai coaching, Bu ya. Halo, Bu Ita. Oke, siap. Eh, kalau kalau percakapan, Bu ya, tentang percakapan yang pada saat sampean jadi pada saat sampean jadi coaching cukup menarik dan pertanyaan sudah cukup terbuka, Bu, pada saat sampean jadi coaching. Jadi pada saat melakukan diskusi itu yang sedang berlangsung dan menyampaikan permasalahan yang ada itu sudah sangat jelas, terutama pada masalah kelas yang Ibu ampu. Jadi saya juga mendapat menerima penyampaian dari Ibu terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Terus kedua, tentang yang perlu ditingkatkan
Apa yang perlu ditingkatkan adalah masih perlu pemahaman tentang kendala, Bu, ya. Tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang kita diskusikan. Jadi masih perlu merumuskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu. Jadi yang nanti Ya. bisa kita dorong agar kita bisa berpikir untuk lebih kritis kembali. Terus yang tentang presence, Bu, ya. Present. Pada saat melakukan kehadiran penuh ya tentang present-nya. Di saat kita diskusi, kita dalam kondisi mindful, Bu, ya. Tetapi ya itu tadi ada kendala, saya ada kendala orang teriak-teriak. Kayaknya ada tamu tadi. Kayaknya ada tamu dan teriak-teriak. Jadi selain itu juga saya berusaha mendapatkan dan memberikan masukan serta inspirasi yang terbaik lah. Serta tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh jenengan. Untuk yang Ibu lakukan untuk memperbaiki serta meningkatkannya, mudah-mudahan kita nanti selalu open mind, Bu, ya, dengan pemikiran orang lain. Berpikir terbuka ya, open mind. Jadi mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan kita agar selalu menerima serta menyaring informasi yang ada di sekitar kita. Terus kemudian tetap berpikir kritis pada setiap situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama menghadapi anak-anak. Demikian, Bu, refleksinya, Bu. Terus untuk umpan baliknya, sudah tadi ya? Oh, ini umpan balik ya, umpan baliknya. Umpan baliknya, Bapak. Oke, baik. Umpan balik tentunya saya sangat merasa senang dan lega serta antusias dalam proses coaching bersama Ibu. Jadi banyak hal yang tadinya saya belum berpikir, namun pada saat coaching berlangsung saya mendapatkan ide-ide yang menarik untuk pemecahan masalah yang saya hadapi. Dan kemudian saya juga merasa didengarkan dengan baik. Coach memotivasi saya juga dalam berbagai hal yang saya lakukan. Coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya jalani. Demikian Ibu Ita. Terima kasih Bu Ita, itu umpan balik dari saya. Terima kasih Bapak. Waktu kita betul-betul pas 4:16:9 jam pas. Terima kasih Iya, Pak Imam. Kita kembali ke room ya? Ke room sebelah. Pasta. Habis. Hah? Sudah habis. Kalau menurut dari penjelasan di bor besar tadi, waktu kita sudah habis. 15:16 ditambah 10. Bentar. 4+1 ditambah 10 itu 4+11. Kurang 2 menit. Oke. Jadi itu Bu, refleksi dari saya. Mungkin ya itu kita perlu ditingkatkan tuh ya, tetap apa ya Bu ya, tetap ya. berpikir Benar Bapak, terbuka tadi. nanti kita Bapak Imam. Iya ya. Ini kan nanti kita unggah yang kemarin kita jadikan satu, ya. Terus yang refleksi kemarin itu di atas namakan saya Bapak, bukan Bapak Imam Rohati. Kucingnya siapa? Kan gantian, saya. Bu. Nah iya, itu gimana? Kan saya jadi bingung loh. Ini loh Bu. Kan sebagai coach itu kan yang memberikan refleksi kan coachnya. Iya. Sesi 1 ya saya tetap atas nama saya, terus punya sampean nanti atas nama jenengan gitu loh. Oh begitu, tidak dibalik gitu? Enggak, kalau pakai atas namanya jenengan sendiri berarti kan tetap Bu. Oh, oke, siap. Berarti sudah tercover ya 2 ya? Berarti 2 sudah tercover.
Begitu Bu Ita. Bentar, saya garis. Oke, Pak Imam, sudah. Terima kasih penjelasannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Oke, nanti pada waktu siap. demonstrasi kita diberi keleluasaan untuk memilih rekan sejawat, jadi kita bisa langsung cus. Ya, kalau nggak Oke. dikasih kesempatan ya berpindah, maksudnya berpindah dengan Berpindah ke rekan lain sejawat hati. ya, ya. Ya. Oke, siap. Kita kembali ke room besar ya, Bapak. Oke, Sudah. Terima langsung. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.